Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oh iya, untuk yang baru mampir, kenalin ya, aku seorang ibu rumah tangga. Di channel ini aku bahas mengenai kegiatan ibu rumah tangga dan budgeting. Mohon dukungannya ya teman-teman dengan like, comment, and subscribe. Terima kasih. Oh ya, pada kali ini aku mau sharing videoku di malam hari ya, aktivitas aku di malam hari. Jadi kalian bisa lihat sendiri di awal itu sangat berantakan banget. Nah, di sini aku mau betulin dulu sih lampunya ya. Jadi lampu ini aku belum sempet buat beli lemnya ya. Jadi pasti jatuh-jatuhan mulu gitu. Jadi ya udahlah, aku berusaha buat masangin, tapi ternyata itu jatuh lagi ya teman-teman, karena emang itu kan tinggi ya, harus sama suami aku gitu, jadi harus nunggu dulu. Akhirnya udahlah, setelah dicoba 2 kali masih jatuh-jatuhan, ya udahlah kata aku, ntar aja nunggu suamiku pulang gitu. Nah, ini lanjut lagi ya teman-teman. Jadi aku mau beresin hanger sama gantungan baju gitu. Jadi tadi sore tuh aku sempet ngelipet gitu sebentar, dikarenakan darah rendah aku mulai kumat. Jadi ya udahlah kata aku, daripada memaksakan diri, jadi mending aku rebahin aja dulu. Akhirnya ini habis maghrib aku baru ngelanjutin lagi, berhubung anak aku juga udah tidur. Jadi ya udahlah, aku bisa gercep beresin ini, soalnya kalau dia bangun pasti diberantakin lagi, yang ada capek sendiri ya teman-teman. Nah, di sini juga aku ngelipetnya tuh nggak disetrika ya teman-teman. Jadi habis jemur langsung lipet gitu. Dan untuk pakaian anakku ini aku pasti dipasangin dulu ya, jadi biar enggak susah buat nyarinya gitu. Kalau enggak dipasangin begini kadang enggak sesuai pasangannya gitu, kayak misalkan suami aku yang ngambilin gitu, jadi main cabut-cabut aja. Tapi ini aku terapin dari pas dia bayi sih, jadi kayak udah terbiasa aja gitu sampai sekarang dia udah umur 4 tahun. Jadi lebih enak aja gitu, lebih mudah dicari dan kelihatannya juga lebih rapi. Oh ya, sebelum lanjut aku mau sapa teman-teman dulu ya. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga pada sehat ya, dan untuk yang lagi sakit semoga segera disembuhkan ya teman-teman. Nah, dan untuk yang selalu berkunjung ke channel aku, terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sambil nyimak video aku, kalian lagi pada ngapain nih? Apakah sama juga sambil ngelipat pakaian atau sambil beberes? Pokoknya apapun itu, tetap enjoy ya dengan semua aktivitas yang kita lakukan. Kerjakan dengan sepenuh hati, dengan hati yang ceria, dan tentunya harus ikhlas ya, biar dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda untuk bekal kita di akhirat kelak. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk lipat melipat pakaian, mengurus pakaian, kalian tim yang mana nih? Apa langsung dilipat kayak aku, atau kalian disetrika terlebih dahulu gitu? Kalau aku sih dulu beberapa bulan ke belakang ya, sebelum aku mudik itu aku rajin banget buat setrika. Tapi setelah mudik entah kenapa, karena mungkin kebiasaan kali ya, jadi di rumah tuh di kampung mamaku itu nggak pernah setrika teman-teman. Jadi setrikanya tuh kalau misalkan mau pergi, mau kondangan, atau pokoknya mau acara-acara tertentu gitu baru setrika. Tapi kalau untuk sehari-hari mama aku tuh nggak setrika sama sekali gitu. Jadi ya udah kebawa ke sini gitu. Entah sampai kapan ini aku nggak nyetrika ya. Pokoknya nggak apa-apa lah, yang penting
baju tuh nggak menumpuk di luar dan tetap terlihat rapi gitu. Kalau misalkan habis jemur langsung lipat itu pasti rapi hasilnya gitu. Beda dengan habis jemur nggak langsung dilipat, itu pasti bakal kusut ya teman-teman. Nah ini di sini aku lanjutin lagi buat beresin. Tadi tuh anak aku habis ngemil, jadi habis ngemil pokoknya aku tuh tadi udah kayak kumat gitu, nggak sempet beresin. Ya udah nggak apa-apa deh, udah di situ aja dulu gitu. Akhirnya kita pada tidur dulu gitu, karena rebahan sih, karena kan udah sore juga ya, kalau tidur itu nggak baik gitu, bikin puyeng juga ke kepala. Nah ini setelah kelar di sebelah sana, ini aku lanjut lagi ke area sini ya. Jadi ini tuh tempat belajar dia. Biasanya aku ajarin dia tuh abis maghrib ya, karena berhubung ini dia lagi tidur, jadi ya udah untuk hari ini diliburkan dulu. Nah kayak ginilah perintilan dia banyak banget. Jadi setiap hari itu ada aja aktivitasnya, kayak menggunting, menempel, melipat, mewarnai, pokoknya semuanya gitu. Karena kan anakku juga belum sekolah ya teman-teman, masih jadi aku tuh lagi bingung gitu antara tahun ini apa tahun depan gitu. Jadi antara TK-nya 1 tahun apa 2 tahun. Teman-teman gimana nih yang anaknya sepengalaman teman-teman gitu, kalian pada masukin anaknya di TK 2 tahun apa 1 tahun gitu, boleh ya di komen gitu. Aku juga lagi bingung gitu antara mending sekarang apa tahun depan gitu. Kalau sekarang kan jatuhnya 2 tahun, aku takutnya si anak jadi bosen ya gitu pas nanti masuk SD gitu. Kalau tahun depan takutnya juga kurang jadi serba salah. Aku baru pertama ya gitu, karena ini kan anak pertama jadi belum banyak pengalaman. Jadi dari itu boleh ya gitu masukannya di kolom komentar, karena bener-bener bingung gitu. Kalau sekarang takut kelamaan, kalau tahun depan takutnya kurang mateng gitu, takutnya belum siap pas masuk SD-nya. Setelah kelar di ruang tengah, ini aku mau lanjutin lagi ke area sini ya teman-teman. Area sini tuh tempat dimana yang setiap harinya pasti selalu berantakan, karena kan di situ tuh setiap hari juga buat budgeting gitu ya, karena kan aku pendapatan harian, jadi otomatis harus dibudgeting setiap hari gitu. Gimana nih teman-teman yang pendapatan harian, apa kalian udah budgeting atau udah sejalannya aja? Pokoknya mulai dari sekarang yuk kita budgeting, karena kalau nggak diatur kayak gitu, aku udah pernah banget gitu nggak ngatur, udahlah biarin aja, akhirnya uang kemana entah gitu, pokoknya kayak loss aja gitu. Jadi kalau udah budgeting kayak gini enak gitu, uang keluar masuk tuh bener-bener terlihat dan terkontrol gitu. Jadi kita bisa ngontrol diri gitu. Kalau misalkan udah di luar anggaran atau di luar budget gitu, lebih dari budget, kita bisa stop dulu gitu. Kalau beda hal dengan kita nggak budgeting. Kalau nggak budgeting itu ya udah kita nggak tahu gitu pemakaian kita udah sampai mana gitu. Pokoknya kalian yang belum budgeting, yuk mulai dari sekarang harus konsisten ya teman-teman. Ingat harus konsisten. Sedikit tips konsisten yang aku pakai selama ini ya teman-teman. Jadi biar kita terus semangat buat budgeting, terus konsisten, yaitu kita harus punya harapan besar ya, harus punya tujuan gitu. Tujuan kita apa gitu, harapan kita apa. Nah aku pribadi tujuan hidupku yaitu bebas dari hutang, bebas dari segala macam cicilan, dan tentunya punya tabungan yang besar ya. Karena pernah gitu di suatu kejadian, atau tepatnya pas corona ya teman-teman, di situ benar-benar keuangan kan turun drastis, tidak ada simpanan sama sekali. Dan ketika itu benar-benar lagi ada di titik tersulit dalam hidup, dan ketika itu juga nyari pinjaman ke sana kemari, minta tolong ke sana kemari, nggak ada gitu ya. Akhirnya aku
aku bisa merasakan gitu, cukup jadi buat pengalaman yang akhirnya aku punya tujuan gitu, punya tujuan yang kuat, punya prinsip yang kuat gitu. Ketika aku males untuk budgeting, aku ingat gitu, oh iya aku punya tujuan, oh iya aku punya harapan yang besar gitu, punya harapan biar kejadian itu tidak terulang kembali gitu. Karena emang kalian bisa bayangin sendirilah, ketika kita ada di titik terendah gitu, tidak ada yang menolong, itu rasanya gimana gitu. Jadi untuk kedepannya pokoknya kita harus punya tabungan gitu, karena kan musibah itu tidak ada yang tahu ya teman-teman. Setidaknya kalau kita punya tabungan gitu, kalau kita punya dana darurat atau yang sejenisnya, pokoknya kita punya pegangan gitu, kita nggak takut gitu ya, meskipun ada kejadian-kejadian di luar praduga gitu. Pokoknya di 5 tahun pertama itu benar-benar ujian ya teman-teman. Ujian ekonomi, ujian keturunan gitu, karena aku juga sempat jadi pejuang garis 2 ya teman-teman. Maka dari itu yang sekarang lagi berjuang di garis 2, tetap semangat ya, konsisten berusaha dan berdoa, insya Allah Allah akan mengabulkan, akan memberikan keturunan di waktu yang tepat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Lanjut lagi ke video ya teman-teman. Jadi ini tuh setelah kelar semuanya, aku lanjut ke warung dan ternyata lagi pada repot. Jadi aku sedikit membantu, cuman beresin ini doang sih, ini paling favorit aku gitu, beresin uang. Oke, sekian ya teman-teman videonya, semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.